Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melakukan aktivitas belajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Syaharani Aisyah selaku moderator dan dengan anggota kelompok 6, Yovina Dwi Puspitasari, Isanuni M. Fauzan, Adinda Natasha, dan yang terakhir, Yola Diva Amanda. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk hari ini. Langsung saja kita menuju pada materi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovina Dwi Puspitasari. Saya dari kelas 1A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fungsi perencanaan. Mengapa fungsi pengawasan diperlukan? Karena untuk mengatasi masalah dan juga penyimpangan. Untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak. Selain memastikan, juga perlu diketahui apa yang menjadi penyebab. Misalnya jika sebuah rencana ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian bagaimana tindakan koreksi yang dilakukan. Beberapa pengertian dari pengawasan. Beberapa pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, di antaranya oleh Sher Merhon tahun 2002, yaitu pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 2000, yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari fungsi pengawasan yang pertama yaitu adaptasi lingkungan, agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang kedua, meminimumkan kegagalan, yaitu agar kemungkinan terjadinya kegagalan itu seminimal mungkin. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Yang keempat, antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu tujuan agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. Yang pertama yaitu penerapan standar dan metode penilaian kinerja. Idenya tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat pencapaian dilakukan. Yang kedua, penilaian kinerja, yaitu upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Secara garis besar, ada 3 kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar, yaitu kinerja lebih besar dari standar, kinerja sama dengan standar, dan kinerja lebih kecil daripada standar. Yang keempat yaitu melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Pada intinya, manajer atau perusahaan berusaha untuk mencari penyebab ketidakmampuan mencapai kinerja sesuai dengan standar untuk kemudian tindakan koreksinya. Berikutnya yaitu beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Berikut ini beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan sebagaimana diterangkan oleh Kreitner, yaitu 1.
Terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Selanjutnya, yaitu fungsi pengawasan dalam praktik. Ada pengawasan berdasarkan proses kegiatan, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengawasan awal. Pengawasan awal dilakukan biasanya untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar ataukah tidak. Kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, kesiapan mesin, dan lain sebagainya adalah sebagai dari contoh pengawasan awal atau feed-forward controlling. Sebagai contoh, bagi perusahaan yang bergerak dalam bisnis restoran, di antara pengawasan awal yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh pekerja telah diberitahu mengenai seluruh tugas yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Atau bagian dapur memastikan bahwa seluruh bahan-bahan makanan seperti lauk pauk, sayur mayur, dan lain-lainnya telah tersedia dan memenuhi standar kegiatan dan kebersihan. Yang kedua, yaitu pengawasan proses. Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh untuk pengawasan proses adalah bentuk penyeliaan atau supervisi yang dilakukan oleh kepala dapur terhadap seluruh staf di dapur yang melakukan kegiatan memasak, atau juga pengawasan dari kepala restoran terhadap seluruh pekerja di seluruh bagian dari mulai proses memasak, menyajikan kepada pelanggan, hingga bagaimana bagian keuangan mencatat dan mendokumentasikan keuangan perusahaan. Yang ketiga, yaitu pengawasan akhir, merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan. Contohnya, pengawasan yang dilakukan terhadap makanan yang telah dimasak sebelum disajikan, atau bagian dapur. Pengawasan terhadap bagaimana kesan pelanggan terhadap pelayanan selama di restoran, atau dapat diketahui di antaranya melalui angket atau kepala restoran menanyai langsung sesaat sebelum pelanggan keluar restoran, dan lain sebagainya. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh, pekerja di bagian dapur atau koki. Secara sadar, mereka mandiri melakukan pengecekan masakannya, apakah bahan-bahannya, proses memasaknya, hingga hasil masakannya sesuai dengan standar restoran ataukah tidak. Pekerja tersebut tidak perlu menunggu apakah kepala bagian dapur mengawasinya atau tidak. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasi. Biasanya bagian yang lebih tinggi. Kepala restoran mengawasi kepala bagian dapur, keuangan, dan pelayanan, atau kepala bagian dapur mengawasi staf bagian dapur adalah salah satu contoh dari pengawasan eksternal.
Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, pengawasan di bagian SDM. Pengawasan di bagian SDM dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Pengawasan di bagian informasi. Pengawasan di bagian informasi bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia ataukah tidak. Pengawasan di bagian keuangan. Secara sederhana, kegiatan di bagian keuangan adalah kegiatan yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana-dana tersebut. Pengawasan di bagian pemasaran. Kegiatan di bagian pemasaran pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasi apa yang sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskannya. Pengawasan di bagian operasi atau produksi. Kegiatan dalam bagian operasi atau produksi adalah mencakup mulai kegiatan mendesain, mengoperasikan, hingga mengawasi apakah sistem produksi atau sistem operasi tertentu mampu menghasilkan barang atau jasa tertentu ataukah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulidiva Amanda akan membacakan presentasi tentang mempertahankan fungsi pengawasan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan agar efisien dalam pencapaian tujuan. Perusahaan juga tetap dapat diraih dan juga agar perusahaan senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang dihadapi oleh perusahaan. Secara garis besar, Dassler mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan, atau maintaining controlling function, terdiri dari sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Sistem pengawasan tradisional. Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik atau diagnostic control, pengawasan berdasarkan batasan-batasan atau boundary control, dan pengawasan interaktif atau interactive control. 1. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Sekiranya belum tercapai, maka manajer kemudian berkewenangan untuk melakukan diagnosa atau faktor-faktor yang menyebabkan standar belum tercapai, untuk kemudian mengambil keputusan yang terkait dengan upaya untuk pencapaian standar sesuai dengan yang sistematisnya. 2. Pengawasan berdasarkan batasan-batasan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dalam perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas terkait dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan komunikasi personal dan dilakukan secara interaktif ini, manajer dapat pengawasan berdasarkan komitmen. Berbeda dengan pendekatan tradisional, dalam sistem pengawasan, pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal.
Berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya dengan menerapkan sesuatu sistem, keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan dapat menambah wawasan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.